dapat syafaat dari Rasul, tapi kita tak mau bersolawat kepada Rasul. Ketika Rasulullah dengan sahabat berada di Gua Sur, sahabat digigit oleh ular, diambil oleh Rasulullah air ludah di atasnya, dioleskan. Sehat Pak, sehat. Maka solawat, makanya solawat itu adalah obat. Panjang baca sejarah boleh-boleh saja, tapi kini awak ambil untuk awak, awak gulung lembaran lama itu, kita buka lembaran baru, sejauh mana dan mau apa kita ke depannya nanti. Makanya kalimat wal tanzur nazara yanzur unzur, wal tanzur itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Berpikir kita untuk sekarang dan yang akan datang. Bahwa ibu, bapak, ibu berbahagia, ma qaddamat li ghadin, itu bapak ibu menunjukkan perjalanan hidup ini masih jauh. Maka kalau Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah penuh tantangan. Jihad bi amwalihim bi anfusihim, tantangannya hidup apa mati. Hidup apa mati. Berani keluar mati, tak sanggup keluar jadi kafir. Artinya apa? Hijrah itu penuh tantangan. Jadi kalau kita ingin pula berubah bapak dan ibu, pasti penuh tantangan. Tarjun najat tawalam, tarjun najat tawalam taslu wa malika inna safinata la tajri alal yabisi. Sampan tak akan pernah berlayar di atas daratan, pasti sampan berlayar di dalam lautan. Indonesia bukan gampang untuk mendapatkan kemerdekaan. 50 tahun itu bukan waktu yang singkat. Penuh perjuangan dan pengorbanan. Oh, awak besok ingin mati membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekurangnya tidak banyak panjang kalimat itu, tidak sanggup lagi dapat sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak juga Allah. Itu bukan gampang bapak ibu. Sebab yang namanya iblis, syaitan, dia tidak mau kalimat itu terucap oleh kita waktu naza sakaratul maut. Dia tidak mau. Tidak mau Pak. Bagaimana kita tergelincir, bagaimana kita sesat. Itulah kerjanya iblis dan syaitan. Sangat pandai berdendang dan bergoyang. Lagu awak keroncong, goyangnya keroncong. Lagu awak qasidah, goyangnya qasidah. Lagu awak dangdut, goyangnya dangdut. Itulah iblis. Bagaimana kita ni hancur sehancur-hancurnya. Itulah kerja iblis. Makanya yang namanya tahun baru Islam untuk berubah itu bapak ibu bukan gampang. Oh subuh, tak pernah awak jago subuh. Cubalah jago subuh, susah. Susah. Man tarakal adatu adawa. Orang yang berbuat sudah biasa, susah merubah yang biasa. Kalau orang dah biasa dia bangun jam 3 subuh, jam 3 malam, tak pun dibangunkan, dia bangun sendiri. Orang dah biasa berangkat jam 6 pagi, jam 7 pagi berangkat kerja, tak disuruh pun dia berangkat juga. Tapi orang yang tidak biasa bangun pun jam 3, bangun pun jam 5, sebelum jam 7 tak akan duduknya. Dia biasa. Ini pemuda remaja ni, ada adik kita ni, mohon maaf. Ini luar biasa. Luar biasa, karena mereka sudah terbiasa di masjid. Kok malam minggu kini bapak ibu nak niat, orang kan masuk haji awak nak niat. Aku pemuda remaja awak dalam masjid, masya Allah. Mudah-mudahan semua mereka ni masuk surga, amin. Luar biasa. Ambonya lalu tadi di situ tak usahlah bosong duit tompeknya, amaknya, ayahnya, atuknya, anaknya, cucunya, situ saya doa malam minggu. Boleh Ustaz, boleh.
Tapi ada saatnya untuk hasaba yuhasibu hisaban, memuhasabah diri. Jauhi duit awal yang ayah. Baru hidup yang kita tempuh ini baru 3. 1 di alam roh. Roh ada, jasad tidak ada. 2 hidup dalam rahim ibunda yang mulia. Itu sudah tekan kontrak kita dengan Allah. Si fulan, jodoh kamu sianu, anak sianu. Si fulan, rezeki kamu nanti sebanyak itu. Tidak tambah, Allah cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong. Kalau sedikit nanti kamu kupur. Si fulan, kamu nanti hanya umur sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedoti tidak ditambah, sedoti tidak dikurangi. Si fulan, kamu besok penyebab mati di sentrum listrik, hanyut ke sungai, panas dalam, atau jatuh di kamar mandi, atau dilenser Honda, atau serangan COVID-26. Itu sudah mulai lebih kan? Itu hanya penyebab, Pak, penyebab. Habis dalam rahimmu, udah tekan kontrak dengan Allah, lahirlah ke dunia, ikutlah dunia. Ia membawa kita itu banyak cobaan, ujian, rayuan, silih berganti. Coba. Makanya tahun baru Islam, tahun perubahan, yang membawa kita itu ujian dan cobaan luar biasa. Kini buka ayat, buka lembaran baru. Ambo tahun baru Islam hijrah ikau, ambo kuatkan iman dalam bentuk amal ibadat. Ambo ahli tahajud. Pokok tiap malam ambo kata tahajud. Ambo dah usah, ambo ahli duha. Pokok tiap pagi ambo solat duha. Buka lembaran baru. Ambo tadi menengok ada tulisan lewat itu mah. Klinik dokter umum buka 24 jam. Tak jauh dari itu ada tulisan. Klinik dokter, apa namanya? Dokter spesialis. Buka jam 5, tutup jam 9. Sama-sama dokter, Pak. Tapi bukanya tak sama, tutup tak lo sama. Dokter umum 24 jam. Kalau ada 26 jam, 26 jam no, Pak. Kenapa itu, Ustaz? Saya analisa. Kalau dokter umum, Bapak Ibu, itu orangnya cerdas, ilmunya banyak. Adonan melantak beko, cabiat kakinya pandainya menjahit. Dijahit di dokter itu. Tapi 3 hari cabiat loh, balik. Infeksi loh. Ada isko apa namanya kau sakit paru, boleh ke dokter umum. InsyaAllah pandainya mau baiknya. Tapi 3 hari mencerit loh, balik. Lebih-lebih sakit gigi. Lek tahu sakit gigi nak? Allah mongkak seko berdonyik-donyik utak langsung ke dokter umum. Pak dokter tolonglah Pak dokter. Tak lolok mau donyik-donyik utak ada bayar makan Pak dokter tolonglah. Ada apa ibu? Ikut Pak dokter nak tolong le Pak dokter. Duduk kata Pak dokter duduk awak. Cuma pesawat ngango. Awak ada lo sepanjang itu pena indah, godang lo dari pena. Kecil senter ndak lo senter dah. Ngango bu, yang mana yang sakit tadi kau indah, yang ikut dari tokonya. Unti mah bodoh ni utak don dengan ni mah. Lalu dia sakit meleleh mata bertanya lo doktor tu sakit bu ni. Lalu dia meleleh bertanya je la ilaha illallah. Indak dapat kadi sowi rasanya dah. Berbaringnya bu ya. Aku suntiklah lapo dia pula dia suntik. Sabarlah bu, baru 4 hari sakit gigi, tak sehat aja dah lebih 4 tahun. Banyak sabar bu ya. Dibayar ubat awak 3 macam, tapi godang-godang lowe-lowe ko Ulun diminum obat tu belum ditelan obat tu awaklah stres. Tolong tak songkang ambo aku makan ni. Dah, suntik sudah, kena tokok sudah, dia kasih obat, udah bawa lah balik. Udah 3 hari, habis obat tu 3 macam, yang bongkak nak hilang dopa. Kenapa Ustaz? Murah. Bayarnya cuma 25.000. Coba berangkat ke spesialis. Sakit gigi, coba berangkat ke spesialis. Tolonglah Pak Dok, tak tahan lagi Pak Dok. Ni tak dan contoh tadi. Jonya ngango. Dia ambil yang panjang tadi, tapi tak di tokoknya dah Pak. Di senternya tu. Nak di tokoknya tu.
Duduk ya Bu ya, duduk ya Pak ya. Nanti kurangi yang dingin-dingin ya, banyak yang hangat. Toko indah, sunti indah. Jadi ubek 3 macam juga dia ginya, tapi kocik-kociknya. Tak selalu weko tadi dah. Kecil cuman. Kata awak, tolok dia ubek ketek macam kon aku. Awak lah yang khawatir. Baru 2 obat ditelan bapak dan ibu. Yang bongkak hilang, yang sakit hilang. Mau nak gigit apa? Oh nak kue-kue tu nak digigit. Jadi, oh yang pedium ikut nak gigit. Gigitlah nak bodoh. Kenapa sehat Ustaz? Kenapa mantap Ustaz? Mahal. Bayarnya 300.000. Iya tu nak? Mau menjadi spesialis atau dokter umum? Good. Bagus. Kalau ingin menjadi dokter spesialis, saya tahun baru Islam ini, saya anak muda, saya wajib belajar jadi imam. Esok dan babi inilah pandai dan jadi imam. Oh, kan anak-anak muda kayak gini, Masya Allah. Awak ganteng, awak gagah, awak taat. Barabui orang, enggak barabui orang. Ambo kalau ada anak gadis dan lagi gini. Bu, ambo tanya sama ibu. Ibu kalau dapat ibu laki dan semayang senang hati tahu tak? Kalau laki tu yang muka masjid tambah senang tahu tak? Tapi kalau dapat ibu laki kau kerajonya ya. Sakit hati tahu tak? Sakit hati tahu tak? Carikan aja bu. Itu umpama jadi spesial. Saya selaku orang tua wajib saya menjadi dokter spesialis. Pokok mulai lembaran baru tahun Islam ini saya ahli zikir. Kalau belum sampai 3.000 satu malam itu atau 2 jam satu malam itu duduk untuk berzikir, saya tidak akan beranjak dari tempat duduk. Coba, kalau kita dekat dengan Allah, mak dan ayah, bukan kita mencari Allah, Allah yang memanggil kita. Mana dalil? Tengok dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang mutmainnul qulub itu siapa? Orang yang zikir dengan Allah. Orang zikir dengan Allah, Pak. Pokoknya atuk-atuk dulu ibadahnya bukan main. Ahli. Ilmunya sakete, ibadatnya banyak. Itu orang tua dulu. Kalau orang kini ilmunya banyak, ibadat sakete. Pamalih. Cobalah ahli zikir. Ambo ndak usah. Ambo ahli yatim. Seluruh anak yatim yang balimo, 2 orang, 3 orang di kampung ambo bayi wang sekolahnya Ustaz. Ambo ndak Ustaz. Ambo ahli Al-Quran. Ambo ndak pandai baca Quran dah Ustaz. Ambo ndak pandai mengajar Al-Quran dah Ustaz. Ambo ndak pandai dah tapi ambo adalah ahli membayar guru belajar Al-Quran. Coba. Ikut kadang-kadang bapak ibu itulah. Guru TK gajinya sekali muatui. Guru mengaji gajinya 150.000. Nak tahu gang lau rek jion dah dia bayi-bayi pengurus. Lah 3 bulan nak bayi-bayi aja. Coba, saya ahli jamaah. Oh, hujan kah hari, mati kah lampu, gelap kah, saya akan menjadi ahli jamaah. Itulah lembaran baru yang kita buka. Ibu-ibu juga kayak itu. Saya ahli muslimah. Saya pakaian muslimah kemana-mana. Saya tidak mau buka aurat. Ya dulu kadang-kadang kini sebagian kecil. Kalau dulu tidak sebagian banyak. Kalau ini tidak sebagian ketek. Dulu apa-apa pakai sarung pendek. Kini amal lah pakai sarung pendek. Kamu tengok. Masya Allah. Kadang-kadangnya ketua majelis taklim lah kan. Sarung pendek. Walau kaki kau boleh mulus lain lah. Kalau mongkak-mongkak. Nah tu amak-amak di kampung kami. Pak amak-amak di kampung kami. Kalau si kau merasa lebih parah dari itu.
Iya atau enggak? Nani yo nani enggak? Berubah. Buka lembaran baru. Saya enggak, Ustaz. Saya ahli sedekah, saya ahli wakaf. Semua rekening listrik yang membayar ini ya masjid, saya yang bayar tiap bulan. Coba, itulah yang kita bawa nanti mak dan ayah. Apa yang wak tanam, itu nangkar wak tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi manuai. Ini duit tidak lama lah. Bu, coba tengok dia buat ayah-ayah yang masa anda tu. Mana namanya tua atau muda? Itu tak lama lah tu, tak lama. Amak-amak macam tu, you tengok kawan-kawan kiri kanan. Ada yang pucet-pucet tanggung, samanta lah tu. Kamu bisa tes? Bawa cuba seorang tak? Kan buat tes, ayah-ayah kau seorang tak? Biasa mau tes. Ya Ustaz, boleh dites Ustaz? Boleh? Siapa buat tes Ustaz? Dia tunjuk ada Ustaz. Ustaz tu langsung? Ya. Jadi Ustaz tu langsung? Ustaz. Lah berapa umur Ustaz? Hampir 5. Lama nak nyui duit lain. Mari cuba. Rasulullah itu 63 tahun. Kata beliau, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tidak jauh beda. Jika berlebih tidak berapa, jika kurang tidak seberapa. Kini Ustaz wala 45. Kalau sama je Rasul barat tinggal. Itu kalau sama. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia, Ustaz kau kini umur 45. Dalam rahim ibundanya dulu 46. Barat tinggal. Setahun kau Ustaz. Membelok ke Dumai, membelok ke Bukit Tibo, kau di Panam ada mam. Tiba dia nangka Jiun. Leh tahu Jiun? Bosok kampung ambo is dead. Nak lama setahun ni tapi kok contohnya dia sampai lu selera nak mau makan aja nak. Bininya siap-siap untuk menjadi janda. Ketik tidak ketik, siap tidak siap, beramal tidak beramal, kontrak datang, berangkat. Itu makanya mau kata tadi ayah-ayah yang masa anda ama-ama kau nak pucet-pucet tanggung sementara. Persoalan bukan meninggal, bukan mati. Bakul-bakul atau pundi-pundi amal kita penuh atau tidak? Oh, kotak tahajud penuh benda, bakul duha penuh benda, bakul Al-Quran penuh atau tidak? Khatam Al-Quran awak baca dari Muharram dulu sampai kini Muharram. Atau bulan Safar kini Muharram sampai tak khatam Al-Quran. Nah, yang sampai Alhamdulillah, yang separuh Alhamdulillah, yang separuh Alhamdulillah, yang indah. Awak akan mati jo. Atau makanya berubah. Itu disebut oleh pengurus tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada akan berubah kalau diri kita tidak ada niat. Makanya tahun baru Islam ini adalah tahun perubahan introspeksi diri. Saya tidak usah. Saya tahun ini ahli ibadat, saya ahli solawat. Pokoknya tiap hari itu 5.000 solawat kan saya baca. 1.000 subuh, 1.000 zuhur, 1.000 asar, 1.000 maghrib, 1.000 isya, 5.000. Kita ingin dapat syafaat dari Rasul, tapi kita tak mau bersolawat kepada Rasul. Coba bapak dan ibu, ketika Rasulullah dengan sahabat berada di Gua Sur, sahabat digigit oleh ular, diambil oleh Rasulullah air ludah di atasnya, dioleskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat Pak, sehat. Maka selawat, makanya selawat itu adalah obat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa obat wa diyaiha wa dawaiha, obat. Coba obat selawat. Makanya bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang cinta selawat? Oh, saya lepas selawat selama Ustaz, bagus, tapi tidak hitung Ustaz. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kini bukan lembaran yang namanya dokter umum, tapi spesialis. Lain paham bapak ibu? Itu satu. Yang kedua, hijrah Rasulullah ke Madinah. Belum beliau sampai di kota Madinah, baru di gerbang sana, belum sampai di Masjid Al-Ibani. Sudah ditunggu oleh masyarakat. Disambut tala'al badru alaina. Lanjut. Wa syukru alaina. Coba Bapak Ibu, tala'al badru alaina, disambut Rasulullah oleh masyarakat Madinah. Padahal yang menyambut bukan semuanya umat Islam. Ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, bukan umat Islam semua. Kenapa ditunggu kedatangan Rasul? Karena Rasulullah membawa konsep kebersamaan dan tidak membaca perbedaan. Makanya dulu Madinah itu namanya Yathrib. Datang Rasulullah sana, Muhammad, tolong tukar nama kampung awak dari Yathrib yang celaka, penyakit tadi datang, tolong robah. Dirobah oleh Rasulullah dengan Thayyibah. Makin maju, masyarakat minta, tolong robah namanya lebih baik lagi, Madinah. Ditambah lagi Munawwarah, menjadi seperti ini, Madinah Al-Munawwarah. Kenapa disebut Madinah Al-Munawwarah? Kampung itu mak dan ayah orang bertoleransi. Kalau bos orang kampung awak, uangnya lapang dado. Muhajirin adalah orang hijrah dari Mekah. Ansor adalah orang Madinah. Apa kata orang Ansor? Bang. Umat peta ambo duo. Tungguilah dah bang cik. Tinggallah di situ. Nak membayar dah. Bang, apa? Jangan khawatir pula lah. Itu apa ambo? Kalau si kok sawit namanya, kalau sina namanya kurma. Ada tu 2 hektar, ambil dah bang setar bang. Ambil bukan dipinjam, ambil dah bang. Pokok ini aman, damai. Itu makanya terciptalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat Allah tolong menolong, bantu membantu, ditengokkan oleh masyarakat Madinah. Orang yang datang disambut dengan lapang dada. Kini awak buka diri awak. Awak jangan orang lain. Awak coba adik anda pada elok dong. Cik amat, cik ayah, bertiga saudaranya, bertiga ada sanaknya do, basafo-safo do. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bapak Ibu coba aman di Madinah, tenang Madinah, damai Madinah. Awak dulu Indonesia aman, di kampung aman.
Bu, Bu, saya ini orang kampung nih Pak, orang kampung Ambo, di Kampah, desa Pulau Berandang, orang kampung. Nomor so ayah-ayah juga amat pemuda remaja kok dulu orang kampung juga dulu. Iya tuh enggak? Cuman gaya kota. Coba ditengok di kampung, tiba musim buah-buahan, semuanya berbuah. Durian berbuah, rambutan berbuah, palesan berbuah, mangga berbuah, manggis berbuah, kuinin berbuah, macang berbuah, apalagi itu namanya, duku berbuah, lansik berbuah, rambai berbuah, semuanya berbuah. Kompak. Kenapa berbuah? Karena orang dulu tuh kompak. Kalau kini entahlah. 3 batang durian, sebatang berbuah. Dan sebatang tu 2 dahan lah nyo. Yang 2 dahan tu 2 lo diisi tas sopi je di atas. Dulu mangga, buahnya bukan main, limau. Kalian tahu limau? Jeruk? Itu 10 tahun, 15 tahun umur jeruk itu kadang-kadang kok buahnya. Paragi hamak dulu pulangnya dari apa namanya, dari Parak, nama bahasa Inggrisnya Parak namanya. Ulang dari kebun Jujung itu bakul, dalam ini ada jambu, ada limau, ada mentimun, macam-macam. Kita main lompat tali, main kelereng. Ini yang pulang dari kebun ini bukan atu asli, bukan nenek asli, hanya nenek sekampung. Langsung nenek tu turun, dikasih elok-elok, yo nak yo, jangan cokak nak, biar kau mengaji ya sayang. Iya tu nak? 3 cuma dikasih, 5 dikasih berbuah di kebun itu, tak ada dipupuk. Hanya daun hilalang dibakar aja. Bukan main. Lagi ni tanam mangga kawan di muka rumah. Lah 3 tahun tak berbuah-buah. Masuk sampai tahun berbuah sekali. 5 buahnya, mak 5 buahnya. Lun tua lah dibungkui je nampak diorang. Awak rasa kadapik. Begitu dia tengok, tinggal plastiknya. Kok kayak begitu, sempili. Jangan kan anak orang li anak awak nak dapat. La ilaha illallah. Rabah itu. Jadikan tahun ini tahun kasih sayang, tahun kebersamaan. Biarlah orang menghasut awak asajan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak asajan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak asajan awak menggigit. Itulah koreh permainan tu. Iya, coba. Dulu kita kompak, pemuda remaja kompak. Tanah air satu, tanah Indonesia. Bangsa satu, bangsa Indonesia. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Tak bisa dimainkan. Kini coba tengok, polisi juga tentara bercokak. Dinas dengan dinas bercokak. Camat dengan camat bercokak. Kepala desa dengan desa bercokak. Iya tu tak? Untunglah RT ya jo. Iya, coba panitia dengan panitia bercokak. Anak sekolah dengan anak sekolah bercokak. Ustaz dengan ustaz pun bercokak. Betul atau tidak? Ini pahamnya lain, ini pahamnya lain. Dah saling salah menyalahkan haram, ini bid'ah, ini begitu. Hambu sama ayah. Ayo memang kamu dah ustaz, tapi dan itu ndak jo setuju. Setuju gue, ndak setuju ono aja. Itulah bapak dan ibu. Kapan kita akan damai? Rabah itu. Rasulullah hijrah ke Madinah, ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Makanya kalau ingin tenang awak, amak dan ibu, bapak muda remaja, apa rahasianya Ustaz? Mulai hari ini jangan dibaca dosa orang, kurangilah dosa awak. Bu. Bu. Siti Hawa berapa banyak dosanya, Bu? Nggak tahu. Siap dosanya, Bu. Makan buah. Nabi Adam marah dosanya. Makan buah. Iblis ada dosanya. Indah amu sujud ka Nabi Adam ciak dia. Iblis ciak dosa, Nabi Adam ciak dosa, Siti Hawa ciak dosa. Dialau dari sarugo. Dialau dari sarugo. Awak yang banyak dosa kok kamu kan dialau. Amor rasul tak perlu dialau tojun ciwu namanya Pak. Banyak dosa awak.
Di dalam kitab Dakhaiqul Akhbar atau Tanwir Qulub, Bapak dan Ibu jemaah yang mulia, siapa mak saya ni sebetulnya, siapa ayah-ayah saya ni, siapa kami-kami ini, itu tidak perlu tanya sama orang lain, kita sendiri tahu. Oh, saya pernah maling, saya pernah istilahnya memfitnah orang, saya pernah mabuk, saya pernah teler, saya pernah zina, saya pernah apa lagi itu. Kita yang tahu. Bu, ibu pernah kau ambil piti laki, bara banyaknya ibu yang tahu. Iya atau tak? Ya. Leh tak ada apa ada. Tak bisa dimungkiri. Oh, tiap hari kau ibu, satu kali sebulan kau ibu ambil. Waktu laki tak di rumah kau diambil, dia tergantung dia celana apa di kamar mandi, ibu ambil, ibu yang tahu. Ibu yang tahu. Oh, ayah-ayah ini pernah dulu teler, morfin, heroin. Kalau dulu tidak ada morfin, dulu namanya itu kamput. Kadang yang morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lemcak kambing, lemcak kabau, lemcak sapi. Coba. Ini pemuda remaja, apa yang tak bisa dibuat di masjid, di masyarakat kita ini? Mau aman kampung, pemuda remaja, mulai hari ini kita tekad membersihkan kampung. Tiap pagi minggu kita gotong royong, bersihkan jalan ini sampai sana, besok jalan itu sampai sana, besok parit ini sampai sana, bersih. Tak ada lagi, udah bersih semuanya, minta duit sama Pak RW sama Pak RT. Tak jauh mau magi untuk air minum, campan sampah ke rumahnya. Anak yang elok, anak yang tak pernah minta sama orang tua. Tapi orang tua yang mengerti tanpa diminta oleh anak, itulah anak orang tua yang mengerti. Boleh faham tak? Anak yang mengerti dengan orang tua, anak tak pernah minta sama orang tua. Tapi orang tua yang mengerti, dia mengerti dengan kebutuhan anak. Tak perlu anak minta, tapi orang tua mengerti dengan kebutuhan anak. Boleh faham tak? Kini awak buat lo proposal minta ke camat, buat proposal minta kali kota, buat proposal minta gubernur, tak jual cawai. Nyonya sama nak mengerti aja. Awak minta lalu oleh gubernur bautang. Bu, kamu tengok catatan gubernur yang paling pusing se-Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 gubernur Riau. Kenapa? Ditinggalkan oleh gubernur dulu utang. Banyak utangnya, Bu. 2 T. Boleh kayak kerupuk, banyak kerupuk. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau panjang cerita itu anda membuat elok. Itu baca Ustaz. Jangan dibaca dosa orang, kurangilah dosa awak. Tidak dosa orang juga awak yang tidak berdosa. Ya atau tak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saru yasiru siroan. Sadarlah awak, insaflah awak. Jangan dibaca dosa orang, kurangilah dosa awak. Mulai hari ini ambokan semayang sunat taubat, usolli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa kita kabira walhamdulillah katsira. Baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya apa Ustaz? Tasrah apa yang dapat. Bisa ayat kursi bagus, tidak bisa kuliah al-kafirun ajola. Ustaz, kamu kalau kuliah kafirun itu di luar solat lancar Ustaz. Di dalam sembahyang berputar-putar situ je nya Ustaz. Wala antum nama abatum, wala antum nama abatumnya. Berputar-putar situ je tukar kul wallah. Tidak lebih salah grogi Ustaz, cukup Fatihah. Tidak juga bisa Fatihah dah Ustaz, matilah. Oh jelas. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, ingin awak tenang, ingin aman, ingin damai, sejuk, rumah tangga sejuk, masyarakat. Mulai hari ini, jangan dibaca salah orang, kurangilah kesalahan kita. Tak ada awak yang tak salah, betul atau tidak? Laki punya salah, bini punya salah kan? Dia abang macam itu kan, dia udah macam itu ya. Ya kau jangan ngecek. Itu watang amak kau datang ke sini dan mau bek satu walanya dan mantan kan macam kalau itu nanti dibaca nak hancur Pak. Hancur.
Makanya awak-awak kau bapak ibu, biarlah awak kurang harta asalnya banyak dun sana. Aku no banyak harta tapi awak badan ndak badun sana. Iya tu nak. Ikon nak gara-gara harta sebatang pisang sebatang menang batang pinang. Ibu heboh macam cakap laki bini. Cakap mereka jo beradik kakak. Laki nang sekolah kan delap dia kan dan putih dia kan get. Nang kan dibayarnya adiknya kan dibayarnya udahnya dengan kakaknya. Di kampung kami ada macam itu. Kamu rasa siko ada yo ni dah. Makanya jangan dibaca salah orang, perbaikilah salah awak. Itulah gunanya muhasabah. Hasabah yuhasibu hisaban. Ujungnya fahuwa hasibuannya. Aduh hasibuan di sini mana? Yang ketiga, ingin tenang, ingin aman, ingin damai dalam hidup, berubah kita dalam rumah tangga, bermasyarakat, organisasi. Gimana Ustaz? Jangan suka membongkar aib orang, tutuplah aib diri dan keluarga awak. So doa awak punya aib, iya tanda. Jangan suka memocor. Tu awak tengok do televisi, mohon maaf, jago subuh tu awak tonton sampai kan lolok aib. Yang patut tidak menjadi patut. Coba, yang tak patut menjadi patut. Entahlah, itu dosa. Makanya dulu majlis ulama itu menyetop siaran itu jangan disiarkan. Oleh mereka, kalau tidak disiarkan dapat BT kami tu. Tanggunglah. Nyo kadang-kadang awak menganggap awak jangan elok, awak jangan rancak, awak jangan hebat. Tu kecen orang lain. Aib orang. Saya kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu kalau membawa jemaah haji dan umrah, selalu mau pulang tu saya muhasabahkan semua jemaah. Bapak Ibu, kita kumpul. Selama kita berangkat melakukan ibadah haji dan umrah, jangan sampai di kampung halaman Bapak Ibu ceritakan aib orang. Kan ada mak-mak tu kadang-kadang di sini ndak mau selera makan. Ada kadang-kadang laloknya ndak amu tampeknya lolok ndak tampek orang je lolok. Ada ayah-ayah kau kadang-kadang rokoknya donya rokok orang je diambil. Tu umpama. Nanti dia cerita di kampung. Kalau ndak diden kau ndak denyo lah selesai dulu macam itu. Tak boleh. Awak punya aib. Ambo suami bila jamaah nanti tak donga dia mau koja ke kampung tu ada kecen pula aib ibu bapa so cobalah. Ambo kan tahu. Dulu jemaah haji, tahu sama sampai tahunnya. Kami mau berangkat haji, tawaf ifadah tu, kain sadonya putih-putih, berboli di kampung. Yo kadang-kadang lain pula, awak pergi manasik, yo kain ancak-ancak. Apa haji saya nak pakainya daster. Ada macam itu. Ada pakainya daster di ibu tu. Amo kejan mah, jangan dipakai juga koma awak haji kini koma kain rancak tu lah pakainya. Iko bukan kerana najis, tak berajis dah. Tapi kan kurang rancak. Tu aku no. Patangnya awak manasik pakai rancak-rancak, nak pakai daster. Kau haji pakai daster ibu. Anda umumnya dong. Tiba di kampung halaman macam-macam katanya. Yang ibu kau yang salah, yang apa pula lah salah, nak ketua kau lah salah. Dan tunjuk aja datang ke situ. Bu, sadar dah aib ni bu. Ndak juga dan tengok ke anaknya. Kau kalau jual mak kalian kau di Makkah kalian apa kalian. Dan video kan menangi anaknya. Baru tahu. Jadi bapak dan ibu jangan sekali-kali cerita naib orang. Awak punya aib. Kalau awak punya aib, awak tutup aib orang. Besok di padang mahsyar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin, aib awak pun ditutup di Allah Taala. Hai kariman, besok di padang mahsyar putar kasetmu, diputar. Dulu pernah ambo maliang tobu, pernah ambo maliang talu ayam. Tiba situ, ndak ada, hilang. Kemana payah? Kiranya ditutup oleh Allah. Tapi kalau amak dan bapa, kalau awak dicerita ada orang aib awak, jawab alhamdulillah. Kenapa begitu Ustaz? Allah penyayang. Orang mencerita awak, pahala orang tu pindah ke awak, dosa awak pindah ke orang. Awak nak buat tahajud, tapi besok nampak tahajud, zikir, doa. Kiranya dari mana itu? Oh, tahajud orang pindah ke awak. Lai jelas.